Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 Sistem Informasi Pembayaran Data Warehouse. Di pertemuan kali ini kami akan mempresentasikan tentang desain data warehouse. Desain data warehouse adalah proses pembuatan struktur yang menyimpan data historis untuk analisis bisnis. Ini berbeda dari database operasional yang digunakan untuk transaksi sehari-hari. Tujuan utama warehouse adalah mendukung pengambilan keputusan strategis. Berikut beberapa langkah penting dalam mendesain data warehouse. 1. Identifikasi kebutuhan bisnis. 2. Tentukan sumber data. 3. Desain model dimensi. 4. Desain tabel fakta. 5. Proses ETL, extract, transport, atau load. 6. Pengujian dan pemeliharaan. Aspek yang perlu dipertimbangkan saat desain. Desain data warehouse yang baik sangat penting untuk memastikan bahwa data warehouse dapat memenuhi kebutuhan bisnis dan memberikan nilai tambah bagi organisasi. Berikut beberapa aspek penting yang perlu dipertimbangkan dalam desain data warehouse. 1. Kebutuhan bisnis. Memahami tujuan dan sasaran bisnis yang ingin dicapai dengan data warehouse. Mengidentifikasi jenis analisis dan pelaporan yang dibutuhkan oleh para pemangku kepentingan. Menentukan metrik dan indikator kinerja utama atau KPI yang ingin diukur. 2. Arsitektur data warehouse. Memilih arsitektur yang tepat seperti centralized data warehouse, data mart, atau federated data warehouse. Menentukan platform teknologi yang digunakan seperti database, server, dan alat BI. Merancang skema data yang efisien dan scalable. 3. Integrasi data. Menentukan proses dan alat yang akan digunakan untuk mengintegrasikan data dari berbagai sumber. 4. Keamanan data. Menerapkan kebijakan keamanan yang tepat untuk melindungi data sensitif. 5. Performa dan stabilitas. Memastikan bahwa data warehouse dapat menangani volume data yang besar dan kompleks, mengoptimalkan performa query dan analisis data, dan memastikan bahwa data warehouse dapat diskalakan sesuai dengan kebutuhan bisnis. Ketersediaan data. Memastikan bahwa data warehouse selalu tersedia untuk para pemangku kepentingan. Menerapkan strategi disaster recovery untuk melindungi data dari kehilangan atau kerusakan. 7. Tata kelola data. Menetapkan kebijakan dan prosedur untuk mengelola data warehouse, memastikan kualitas dan integritas data, dan mengelola akses dan penggunaan data. 8. User interface dan usability. Menyediakan user interface yang mudah digunakan dan intuitif bagi para pemangku kepentingan, memberikan pelatihan dan edukasi kepada para pengguna tentang menggunakan data warehouse. 9. Pemeliharaan dan dukungan. Melakukan pemeliharaan secara berkala untuk memastikan data warehouse tetap up to date dan berfungsi dengan baik. Memberikan dukungan teknis kepada para pengguna data warehouse. 10. Biaya. Memperhitungkan biaya pengembangan, implementasi, dan pemeliharaan data warehouse. Memastikan bahwa manfaat yang diperoleh dari data warehouse lebih besar daripada biayanya. Dengan mempertimbangkan semua aspek di atas, Anda dapat merancang data warehouse yang efektif dan memberikan nilai tambah bagi organisasi Anda. Perlu dipertimbangkan saat implementasi. 1. Manajemen proyek. Menyusun rencana proyek yang jelas dan terukur dan mengelola tim implementasi dan memastikan komunikasi yang efektif. 2. Integrasi data. Menggabungkan data dari berbagai sumber data dengan benar. 3. Pengujian. Melakukan pengujian unit, integrasi, dan sistem untuk memastikan data warehouse berfungsi dengan baik. 4. Pelatihan. Melatih pengguna tentang cara menggunakan data warehouse. Ya baik, untuk berikutnya yaitu aspek yang perlu dipertimbangkan saat testing, yang mana ada beberapa aspek yang perlu dipertimbangkan saat testing. 1. Pengujian unit. Menguji fungsionalitas setiap modul data warehouse. Lalu berikutnya yang kedua, ada pengujian integrasi. Pengujian integrasi yaitu menguji bagaimana
modul data warehouse bekerja sama. Lalu yang ketiga ada pengujian sistem. Pengujian sistem yaitu menguji data warehouse secara keseluruhan untuk memastikan memenuhi semua persyaratan. Jadi di langkah yang ketiga ini kita menguji secara keseluruhan agar kita memastikan apakah semua persyaratan sudah terpenuhi untuk data warehouse ini. Jadi kita pastikan dulu supaya berjalan dengan lancar, maka persyaratannya harus terpenuhi semua. Lalu yang keempat ada pengujian kinerja. Nah, menguji kinerja data warehouse di bawah beban yang berbeda. Lalu kelima ada pengujian keamanan. Memastikan data warehouse aman dari akses yang tidak sah. Setelah 4 langkah tadi, di langkah yang kelima ini kita memastikan bahwasanya data warehouse ini aman apa enggak dari akses yang tidak sah. Bisa saja ketika di pengujian unit berhasil, pengujian integrasi berhasil, pengujian sistem juga berhasil, pengujian kinerja juga oke. Tapi pengujian keamanan ini yang paling penting, dikarenakan bisa saja data warehouse kita ini kebobol ataupun dibuka oleh orang lain sama akses yang tidak sah begitu. Lalu yang terakhir ada pengujian penerimaan pengguna. Memastikan data warehouse memenuhi kebutuhan pengguna. Nah, setelah 5 langkah yang tadi saya sebutkan, langkah yang kelima tadi kan pengujian keamanan. Nah, setelah dipastikan data warehouse ini aman, lalu yang terakhir ini adalah pengujian penerimaan pengguna. Apakah pengguna data warehouse ini telah terpenuhi kebutuhannya atau enggak? Kan bisa saja enggak terpenuhi, ada yang kurang atau terlalu berlibat gitu, terlalu berlebihan, tidak mudah dimengerti. Ya, tetapi jika di pengujian penerimaan pengguna juga oke, jadi si pengguna ini mah cukuplah bagi saya, kebutuhan saya di data warehouse ini sudah terpenuhi, berarti di pengujian yang 6 tadi itu dinyatakan berhasil, karena itu adalah 6 poin yang perlu dipertimbangkan saat testing. Ya begitulah kawan-kawan semuanya. Oke guys, dikarenakan dari tadi sudah panjang lebar dari berbagai aspek dan semua aspek yang perlu dipertimbangkan, berikut adalah kesimpulan dari data warehouse yang kami presentasikan supaya kita bisa merancang data warehouse dengan baik dan benar. Ada beberapa poin yang harus kalian ingat. Ya, tentunya ada 8 poin sih. Yang pertama, berorientasikan subjek. Data warehouse berfokus pada subjek tertentu seperti penjualan, pelanggan, atau produk. Lalu yang kedua, terintegrasi. Data warehouse mengintegrasikan data dari berbagai sumber data. Lalu ketiga, variasi waktu. Data warehouse menyimpan data historis dan terkini. Yang keempat, tidak mudah menguap. Data dalam data warehouse tidak berubah setelah dimuat. Yang kelima, dapat diakses. Data warehouse mudah diakses oleh pengguna yang berwenang. Lalu yang keenam, terukur. Data warehouse dapat diperluas untuk memenuhi kebutuhan yang semakin besar. Lalu yang ketujuh, dapat dikelola. Data warehouse mudah dikelola dan dipelihara. Dan yang terakhir, kedelapan, aman. Dalam artian data warehouse aman dari akses yang tidak sah. Jikalau 8 poin ini kalian mengerti dan memahami serta bisa memakainya, maka kalian bisa
membuat suatu sistem data warehouse dengan baik dan benar. Kurang lebihnya sekian dari kami kelompok 10. Mungkin hanya seperti ini presentasi yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Waridho wal inayah. Buah tomat buah putih tamat baju jubah salacut berai dadah goodbye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.